Pelajaran kedua, beriman akan adanya hari kiamat. A. Pengertian hari akhir atau kiamat. Hari akhir juga biasa disebut hari kiamat, yaitu hari dibangkitkannya semua makhluk Allah yang sudah mati. Manusia yang telah meninggal dunia akan dihidupkan kembali pada hari itu. Tidak ada orang yang tahu kapan datangnya hari akhir, tapi kita wajib percaya bahwa hari akhir itu pasti datang. Kepastian bahwa hari akhir akan datang terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang telah terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 8. B. Pengertian iman kepada hari kiamat. Sebagaimana iman kepada malaikat, rasul-rasul Allah dan kitab-kitab Allah, maka iman kepada hari akhir mempunyai makna bahwa kita harus meyakini akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada hari akhir berarti meyakini bahwa hari akhir atau hari kiamat pasti akan datang dan tidak ada keraguan-raguan padanya. Iman kepada hari akhir termasuk dalam perkara gaib, maka tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan datangnya hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengetahui secara pasti kapan datangnya hari kiamat. Pengetahuan tentang datangnya hari kiamat adalah hanya Allah yang Maha mengetahui. Dengan tidak mengetahui secara pasti kapan datangnya hari kiamat, maka kita sebagai umat Islam yang meyakini adanya hari akhir, semestinya kita senantiasa mempersiapkan diri. Kita tidak boleh terlena dalam kehidupan dunia ini. Mempersiapkan diri artinya kita selalu meningkatkan iman dan takwa serta melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu,
kita senantiasa berbuat kebajikan kepada sesama manusia dan kepada alam lingkungan di sekitar kita. Iman, takwa, dan amal soleh itulah merupakan bekal kita untuk di kehidupan akhirat. C. Alam kubur atau alam barzakh. Alam barzakh artinya sesuatu yang membatasi antara dua tempat. Adapun dalam hubungannya dengan hari akhir, barzakh adalah batas pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan alam barzakh adalah kehidupan antara hidup di dunia dengan hidup di akhirat. Kehidupan di alam barzakh ibarat terminal tempat penantian. Di alam ini semua roh dari orang yang sudah meninggal berkumpul untuk persiapan memasuki kehidupan akhirat. Di tempat penantian ini berlaku kenikmatan atau siksaan yang sering kita dengar dengan istilah siksaan kubur. Di tempat penantian ini, orang-orang selama hidupnya di dunia banyak mengerjakan amal soleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan perlakuan yang menyenangkan dari malaikat. Sebaliknya, orang-orang kafir, orang-orang yang hidupnya di dunia banyak melakukan kejahatan dan kemaksiatan akan mendapat perlakuan yang kasar dan siksaan dari malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Wa inna daghtatal qabri 'alal mu'mini kal ummi syafiqati yashku ilaiha ibnuha suda'a fataghmazu ra'sahu ghamzar rafiq walakiya Aisyatu wailul lisyakina fillahi kaifa yudghatuna fi quburihim kadugtatis sakhrati 'alal baydah." Sesungguhnya himpitan kubur atas mukmin itu seperti ibu yang sayang, yang anaknya mengadu sakit kepala kepadanya, lalu dipijit olehnya dengan pijitan yang lembut. Tetapi ya Aisyah, celaka orang-orang yang syak tentang Allah, orang-orang yang ragu tentang Allah, dengan amat dahsyat akan dihimpit mereka itu di kubur-kubur mereka, sebagaimana himpitan batu gunung yang besar atas sebutir telur. Hadis riwayat Baihaqi dan Dailami. An Anas bin Malik qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qur'ani 'alihim qala ya'tihi malakani fayuq'idanihi fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajuli qala fa ammal mu'minu fayaqulu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluh qala fayuqalu lahu unzur ila maq'adika minan nari qad abdalakallahu bihi maq'adam minal jannah qala nabiyullahi
sallallahu alaihi wasallam. Fayarahuma jami'a qala Qatadatu wa dzukira lana annahu yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'an wa yumla'u alaihi khadiran ila yaumi yub'atsun. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika diletakkan di dalam kuburnya dan teman-temannya sudah meninggalkannya, ia mendengar suara sandal mereka. Kemudian ia didatangi dua malaikat, lalu mendudukkannya dan bertanya, apa pendapatmu tentang laki-laki ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adapun orang mukmin akan menjawab, aku bersaksi bahwa dia hamba Allah dan utusannya. Maka dikatakan kepadanya, lihatlah tempatmu di neraka, Allah telah menggantinya dengan tempat di surga. Maka ia dapat melihat keduanya. Qatadah berkata, dan disebutkan kepada kami bahwasanya mayit itu diluaskan kuburnya seluas 70 hasta dan dipenuhi kuburnya dengan kenikmatan hingga hari mereka dibangkitkan. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2200. Di hari kiamat, fase-fase hari kiamat. Yaumul qiyamah. Hari kiamah atau hari kiamat adalah hari kehancuran alam semesta dan berakhirnya kehidupan makhluk secara serempak. Setelah itu berdirinya alam yang baru yang kekal dan lebih baik setelah penghancuran besar-besaran itu. Kemudian kapan datangnya hari kiamat itu? Tidak ada seorang pun yang tahu tentang hal itu, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak mengetahuinya. Namun yang pasti, hari kiamat itu akan datang sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 7. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. B. Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan makhluk dari kuburnya yang ditandai tiupan terompet yang kedua oleh malaikat Israfil. Setelah bangkit, mereka bernyawa kembali laksana hidup yang pertama di dunia. Di antara mereka ada yang putih berseri-seri mukanya, pertanda kebahagiaan akan ia alami. Sebaliknya yang hitam pekat mukanya, pertanda kesengsaraan akan menyusul kehidupannya. Itu semua akibat perbuatannya di dunia ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Pada hari itu
ada makhluk yang putih berseri mukanya dan ada pula yang hitam pekat mukanya. Adapun orang yang hitam pekat mukanya ditanya, "Kenapa kamu kafir setelah kamu beriman?" Maka rasakanlah siksa disebabkan kekufuranmu. Adapun orang putih berseri mukanya, maka mendapatkan karunia dari Allah dan nanti akan dimasukkan ke dalam surga Allah, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Ali Imran ayat 106 sampai 107. C. Yaumul Hasyar atau Mahsyar. Yaumul Hasyar adalah berkumpulnya semua makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah bangkit dari alam kuburnya masing-masing. Mereka dikumpulkan secara bersama-sama tanpa ada yang ketinggalan di satu tempat khusus. Tempat berkumpulnya manusia tersebut dinamakan mahsyar. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 48. Wa'uridu ala rabbika saffal laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian. Di Yaumul Hisab. Yaumul Hisab artinya hari perhitungan amal baik dan buruknya manusia. Setelah berada di mahsyar, selanjutnya mereka satu persatu dihisab. Hisab ialah perhitungan semua amalan manusia, baik amal yang baik maupun amal buruk yang telah dilakukan di dunia. Sebelum dihisab, mereka diberitahu tentang amal perbuatan yang telah mereka kerjakan, meskipun mereka telah lupa apa yang mereka kerjakan. Neraca amal manusia di dunia telah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid tanpa ada kekeliruan sedikit pun. Manusia akan menerima buku catatan amal yang telah dilakukan ketika di dunia. Amal-amal tersebut kemudian ditimbang di atas neraca. Timbangan amal inilah yang disebut mizan. Barang siapa yang berat amal kebaikannya akan diterima dari sebelah kanan dan dimasukkan ke surga, dan yang ringan kebaikannya akan diterima dari sebelah kiri, dimasukkan ke neraka. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Isra ayat 71. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wala yuzlamuna fatila. Ingatlah suatu hari yang saat itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca kitab itu dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Surga dan neraka. Surga dan neraka adalah dua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim harus mengimaninya. Kita yakin bahwasanya surga dan neraka itu ada dan tidak akan pernah binasa. Setiap insan yang beriman tentu ingin menikmati keindahan surga dan takut terjerumus dalam siksa neraka.
Oleh sebab itulah sudah sepatutnya kita kenali lebih dekat apa itu surga dan neraka, dan bagaimanakah cara agar kita bisa masuk ke dalam surga dan terhindar dari siksa neraka. Kata jannah atau surga secara bahasa artinya taman, sedangkan maknanya yang dimaksudkan dalam syariat adalah sebuah tempat tinggal yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam surga itu terdapat kenikmatan yang tiada tara, sebuah kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik di dalam hati umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka tidaklah ada jiwa yang mengetahui balasan yang disembunyikan pengetahuannya terhadap mereka, yaitu keindahan yang menyejukkan mata sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat As-Sajdah ayat 17. Surga sekarang sudah ada. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa surga sudah ada sangat banyak. Beberapa dalil diantaranya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqta fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yaruwnahum mithlaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha' inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surat Ali Imran ayat 133. Allah juga berfirman dalam surat An-Najm, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa." Dan Muhammad sungguh telah pernah melihatnya malaikat Jibril di kesempatan lainnya, yaitu tatkala berada di Sidratul Muntaha yang di sisinya terdapat surga yang akan ditinggali. Quran surat An-Najm ayat 13 sampai 15. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Sungguh aku telah menyaksikan dari tempatku ini segala sesuatu yang dijanjikan untuk kalian, sampai-sampai aku bisa melihat diriku sendiri hendak memetik dedaunan yang ada di surga. Tatkala kalian melihatku, maka aku pun maju." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain beliau juga bersabda yang artinya, "Seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Aku melihat surga dan neraka." Hadis riwayat Muslim. Satu, keberadaan neraka. Sedangkan an-nar atau neraka secara bahasa artinya api. Adapun secara istilah adalah tempat tinggal yang disediakan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memusuhi aturannya. Di dalam neraka itu terdapat siksaan yang tidak akan sanggup ditanggung oleh manusia dan hukuman berat yang tidak bisa digambarkan. Neraka itu sudah ada sekarang. Beberapa dalil yang menunjukkan hal itu
adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 39. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Juga hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, sungguh aku telah melihat api neraka itu saling melahap satu sama lain, dan ketika kalian memergoki aku, maka aku pun mundur. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya, aku lihat neraka, belum pernah kusaksikan sebuah pemandangan yang lebih mengerikan daripada hari itu. Muttafaq alaih. F. Mengenali tanda-tanda hari akhir. Datangnya hari kiamat itu didahului dengan tanda-tanda sebagai berikut. A. Kemaksiatan merebak di mana-mana dan dilakukan secara terang-terangan. B. Manusia kembali menyembah berhala seperti zaman dahulu. Berhala di zaman modern tidak hanya berupa patung, tetapi berupa pikiran sesat, tokoh atau selebriti atau artis yang tidak beretika jauh dari Islam. C. Manusia melupakan Allah Subhanahu wa taala karena sibuk dengan urusan dunia. Dengan kesibukannya tersebut, manusia tidak lagi mempunyai waktu untuk beribadah. D. Manusia telah kehilangan akal sehatnya dalam menghadapi segala permasalahan, sehingga dengan perkara yang kecil saja saling membunuh antara satu dengan lainnya. E. Manusia saling memfitnah. Oleh karena itu, tidak ada lagi suasana rukun, damai dan tentram. Masyarakat dihinggapi perasaan curiga, cemas dan permusuhan. F. Terjadi penyimpangan, peredaran dan kecepatan rotasi dan revolusinya. Matahari tidak lagi terbit dari arah timur, tetapi dari barat. G. Umat Islam dan Yahudi melakukan peperangan yang sangat dahsyat. Orang Yahudi bekerja sama dengan sekutunya memerangi umat Islam. Umat Islam kemudian membalas dengan sengit. H. Munculnya binatang yang sangat aneh. Binatang ini dapat bercakap-cakap. I. Munculnya Dajjal. Dajjal adalah seorang yang muncul sebagai tanda semakin dekat agar ingkar, kafir dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. C. Lenyapnya Al-Quran dan mushaf serta hafalan dalam hati. G. Dalil-dalil tentang beriman kepada hari akhir. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menerangkan kepastian tentang adanya hari kiamat melalui ayat-ayatnya dalam kitab Al-Quran. Di antaranya surat Al-Hajj ayat 7. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Berdasarkan ayat Al-Quran di atas, maka jelaslah bahwa hari kiamat pasti ada. Kapan kiamat itu akan terjadi? Tidak ada orang yang mengetahuinya. Semua ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang mukmin cukup meyakini dengan sepenuh hati tentang kebenaran dan kepastian datangnya hari kiamat. H. Sikap dan perilaku orang yang beriman kepada hari akhir. Batas antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat ialah sejak dunia ini kiamat. Pada saat itu malaikat Israfil meniup trompetnya, maka matilah semua makhluk dan umat manusia di dunia ini.
Setelah tiupan sangkakala yang kedua, dibangkitkanlah semua manusia sejak Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kemudian dikumpulkan di padang mahsyar untuk memperoleh keputusan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Adil. Adapun tujuan iman kepada hari kiamat bagi kehidupan manusia di antaranya sebagai berikut. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang percaya atau yakin akan adanya hari kiamat senantiasa berperilaku baik dan meninggalkan perbuatan dosa karena merasa yakin bahwa perbuatannya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. 2. Mendorong dan meningkatkan semangat belajar dan berkarya. Orang yang beriman kepada hari kiamat akan belajar atau bekerja dengan tekun, sungguh-sungguh dan penuh semangat. Mereka menyadari belajar dan bekerja merupakan bekal hidup di dunia dan keselamatan akhirat. 3. Menghindari perbuatan tidak manfaat atau sia-sia. Orang yang meyakini adanya kebangkitan setelah mati akan selalu berusaha untuk membuat setiap perilakunya bernilai ibadah dan tidak akan sia-sia, sehingga ia akan selalu meninggalkan perilaku tercela dan perbuatan dosa. 4. Mempererat persaudaraan dengan umat manusia, terutama dengan sesama umat Islam. Orang yang percaya adanya balasan di hari kiamat atau akhirat akan berusaha berbuat baik terhadap semua umat manusia dan senantiasa memohon maaf jika melakukan kesalahan. 5. Menghindari perbuatan dosa. Orang yang beriman kepada hari kiamat akan menghindari perbuatan dosa karena perbuatan dosa dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain serta menyengsarakan hidupnya di akhirat. 6. Meningkatkan kepedulian kepada lingkungan. Orang yang beriman kepada hari kiamat akan senantiasa memelihara kelestarian lingkungan dan menghindari semua tindakan yang dapat merusak lingkungan. Hal ini disebabkan ia merasa yakin akan balasan di akhirat dan bahwa alam yang rusak akibatnya akan menimpa manusia itu sendiri. Rangkuman. A. Salah satu tanda ketakwaan seorang muslim adalah percaya kepada yang gaib. Alam barzakh adalah salah satunya. Alam ini adalah batas pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan di alam barzakh ibarat terminal tempat penantian. Di alam ini semua roh dari orang yang sudah meninggal berkumpul untuk persiapan memasuki kehidupan akhirat. Di tempat penantian ini orang-orang selamanya hidup di dunia banyak mengerjakan amal soleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapat perlakuan yang menyenangkan dari malaikat. Sebaliknya, orang-orang kafir, orang-orang yang hidupnya di dunia banyak melakukan kejahatan dan kemaksiatan akan mendapat perlakuan yang kasar dan siksaan dari malaikat. B. Hari kiamat adalah hari kehancuran alam semesta dan berakhirnya kehidupan makhluk secara serempak. Setelah itu berdirinya alam yang baru yang kekal dan lebih baik setelah penghancuran besar-besaran itu. Fase-fase terjadinya kiamat adalah yaumul qiyamah, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan, dan kemudian yaumul jaza. C. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan nama hari akhir yang dipergunakan untuk menyebutkan peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir. Di antara nama-nama itu adalah
yaumul akhir, artinya hari yang terakhir. Yaumul qiyamah, artinya hari penghancuran. Yaumul hasrah, artinya hari penyesalan. Yaumul ba'ats, artinya hari kebangkitan. Yaumul hisab, artinya hari perhitungan. Yaumuddin, artinya hari pembalasan. Yaumul haq, artinya hari yang pasti terjadi. Yaumul jam'i, artinya hari berkumpul. Yaumul khulud, artinya hari kekekalan. Yaumul fasli, artinya hari perpisahan. Yaumul wa'id, artinya hari terlaksananya ancaman. Yaumul khuruj, artinya hari keluar dari kubur. Yaumut taghabun, artinya hari tampaknya kesalahan. D. Surga dan neraka adalah dua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim kita harus mengimaninya. Kita yakin bahwasanya surga dan neraka itu ada dan tidak akan pernah binasa. Setiap insan yang beriman tentu ingin menikmati keindahan surga dan takut terjerumus dalam siksa neraka. Jannah atau surga secara bahasa artinya taman, sedangkan maknanya yang dimaksudkan dalam pembicaraan syariat adalah sebuah tempat tinggal yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang membela agamanya, yaitu orang-orang yang bertakwa. Di dalam surga itu terdapat kenikmatan yang tiada tara, sedangkan an-nar atau neraka secara bahasa artinya api. Adapun yang dimaksudkan dengannya dalam pembicaraan syariat ialah tempat tinggal yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang memusuhi aturannya. Di dalam neraka itu terdapat siksaan yang tidak akan sanggup ditanggung oleh manusia dan hukuman berat yang tidak bisa digambarkan.